Sulaiman sedang tidur sekarang. Siapa yang berani untuk mengetahui hal itu? Lihatlah, Raja Sulaiman telah menghukumnya karena ia malas dalam melaksanakan pekerjaannya. Kamu mengerti itu? Ya, ayo kita bekerja. Jangan sampai kita disiksa seperti dia. Lihatlah, ia sedang menunggu siksaan yang berat yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman. Hei, lihat di sana. Ia berusaha untuk mengetahui apakah Nabi Sulaiman tidur atau tidak. Maka dia dengan tiba-tiba terbakar. Benar-benar ini tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang jin pun bisa melihat Raja Sulaiman. Wahai sekalian jin dan manusia, adakah di antara kalian yang mau menjadi perantaraku pada Raja Sulaiman? Apa yang dikatakan oleh orang bodoh itu? Dia meminta hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memberi syafaat kepada yang lain. Iya, Nabi Sulaiman bertindak adil. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud, dan ia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung-burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah memberi kalian kemenangan, dan kita tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Tentara kita sangat kuat, dan hanya pasukan kita yang menggabungkan setiap jenis yang ada di muka bumi ini. Ini adalah pasukan yang diwarisi Nabi kita Sulaiman alaihissalam dari ayahandanya Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam sangat kuat dan kerajaannya sangat luas, tapi beliau banyak beribadah kepada Allah dan bersyukur atas apa yang dianugerahkannya pada beliau. Betul, dia seorang hamba yang baik dan bersyukur dan berlaku adil. Tuanku Baginda Raja, di luar ada dua orang wanita menunggu dan ingin bertemu untuk menghadap Baginda. Sulaiman berkata, bawa mereka masuk. Tuan-tuan putri, dipersilakan menghadap Baginda Raja. Dia adalah anakku, wahai wanita jahat. Dia adalah anakku. Sulaiman berkata, diamlah kalian berdua, bicaralah satu persatu. Apa permasalahannya? Wahai tuanku, saya dan wanita ini telah meninggalkan dua bayi kami di atas sebuah batu besar. Akan tetapi, seekor serigala memakan bayinya, dan dia ini tidak mau mengakuinya, malah ingin mengambil anak saya, tuanku. Bukan, bayi ini milikku, dia adalah anakku. Bayi dia dimakan serigala, tuanku.
Dengan seizin Baginda, apakah kalian memiliki cukup bukti? Tidak, tapi dia adalah bayiku. Masalah ini kami serahkan pada keputusan Baginda. Sulaiman berkata, "Wahai Panglima, ambil bayi itu dan potong menjadi 2. Dan berikan kepada mereka masing-masing bagiannya." Berikan bayi. Jangan, lepaskan dia dan jangan kau potong. Dia adalah anaknya. Aku mohon dengan sangat. Aku mengundurkan diri dari dakwaanku. Sulaiman berkata, "Wahai Panglima, berikan bayi itu untuk wanita ini. Ia adalah anaknya. Aku telah menguji keduanya. Hati ibu ini telah tergerak, sedangkan yang kedua, hatinya beku." Terima kasih wahai Nabi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sungguh mengagumkan. Ini adalah hikmahnya para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengendarai angin dan ia telah pergi ke berbagai negara. Betul. Dia telah mengunjungi banyak negara dalam 1 jam saja. Kita tidak sanggup melakukannya. Dia adalah kehendak Allah. Allah menunjukkan segala sesuatu baginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kami tundukkan angin padanya yang berjalan dengan cepat sesuai dengan perintahnya, dan syaitan yang membangun istana, dan yang menyelam di lautan, dan syaitan yang lain yang terkurung dalam rantai besi ini adalah pemberian kami. Kamu berikan kepada yang engkau kehendaki, atau kamu tahan tidak ada perhitungannya, dan sesungguhnya ia dekat kami yang mempunyai tempat kembali yang mulia di sisi akhirat. Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Walaupun begitu, dia rajin beribadah tanpa seorang pun mengetahuinya. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu berkata bahwa bajunya yang berhiaskan emas permata tidaklah lebih bagus daripada warna-warni bunga. Iya, ia beranggapan bahwa bunga adalah ciptaan Allah dan pakaian adalah buatan manusia. Ia berendah diri dan menghormati semua orang. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memeriksa kondisi tentaranya. Lihatlah, dia memberi isyarat untuk berangkat. Angin apakah ini? Nampaknya Nabi Sulaiman akan lewat sini. Iya, aku mendengar suara kaki-kaki tentaranya. Wahai semut-semut, masuklah ke sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, dan mereka tidak menyadarinya. Iya, ayo. Cepat. Cepat. Ayo masuk. Ayo. Dan Sulaiman alaihissalam, ia selalu berjalan di depan pasukannya sambil memandang ke bawah. Maka ia mendengar perkataan semut itu. Kemudian dia tersenyum dan tertawa sambil memuji kepada Tuhan. Lihat, Nabi Sulaiman mendengar perkataan kita dan tersenyum. Dia takut kepada kita dan tidak akan menginjak kita. Saya tahu itu, akan tetapi saya takut tentaranya akan menginjak-injak kita dan mereka tidak akan merasa. Terima kasih,
Wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi yang agung. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lindungilah Nabi Sulaiman ya Tuhan. Ya, semoga dia tidak menanyakan Hudhud. Nabi Sulaiman mencari Hudhud. Hudhud tidak ada di tempatnya. Raja Sulaiman bertanya di mana Hudhud. Wahai Nabi yang mulia, tadi Hudhud bersama saya untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi dia menghilang dan belum kembali. Nabi Sulaiman tahu Hudhud tidak hadir. Karena itu dia akan menyiksanya dengan siksaan yang berat. بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar mengazabnya dengan azab yang berat dan benar-benar menyembelihnya, atau benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Sulaiman telah pergi ke istananya dan dia sibuk memikirkan Hudhud. Nabi Sulaiman marah sekali. Mungkin ia akan menyembelih Hudhud. Aku benar-benar takut akan kemarahan Nabi Sulaiman. Akan tetapi dia mengusap kepalaku. Maka hilanglah rasa takutku. Hudhud sangat berharga karena dia adalah anggota Dewan Penyidik. Hudhud sering bermain-main, bahkan Nabi Sulaiman juga sering mendengarkannya. Ya, Nabi Sulaiman pernah berkata kepadanya, "Hai Hudhud, ada waktunya untuk main-main dan ada pula waktunya untuk serius, dan jangan kau campur aduk." Dari mana saja engkau, Nabi Sulaiman sudah tahu ketidakhadiranmu? Belum puaskah kamu dengan bermain-main? Cepat, temui Raja Sulaiman sebelum ia mengetahui kedatanganmu. Ayo Hudhud, cepat sana kau temui Nabi Sulaiman. Aku akan pergi menghadap baginda Raja Sulaiman. Salam sejahtera untukmu, wahai Nabi Allah. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Sulaiman berkata, "Dan bagimu juga kabar apa yang engkau bawa?"
Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui, dan kubawa padamu dari negeri Saba suatu berita penting. Betul Nabi Allah, aku telah datang dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang penting. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan rakyatnya menyembah matahari. Dan syaitan-syaitan telah menghiasi perbuatan mereka, lalu menghalanginya dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Dan mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa-apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan dan apa-apa yang dinyatakan. Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Lihatlah oleh kalian, Nabi Sulaiman tercengang memikirkan perkataan Hudhud. Hudhud telah berusaha untuk menerangkan dengan jelas, dan sekarang dia mendapatkan kepercayaan kita semua. Hudhud beriman kepada Allah. Lihatlah, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Dan dia juga berkata kepada Hudhud, Sulaiman berkata kepada Hudhud, akan aku lihat apakah kamu jujur dalam perkataanmu atau termasuk orang-orang yang berdusta. Lihatlah, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. dia meminta kertas dan pena. Dia menulis sepucuk surat dengan cepat dan ringkas. Ia menyerahkan surat itu kepada Hudhud. Tunduk dan patuh kepadamu, Baginda. Benar, Sulaiman telah menulis surat kepada Ratu Balkis sambil berkata kepada Hudhud, pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah darinya, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Benar, dia mengajak masuk Islam. Wahai matahari, ampunilah dosa-dosa kami, dan anugerahkanlah kepada kami pemberianmu, kekekalan dan kesuburan. Rahmat-rahmatmu, sesungguhnya kita tidak menyembah selain Engkau. Aku akan melimpahkan surat ini kepada ratu itu, dan dia dalam keadaan seperti itu. Hah? Dari siapa surat ini? Apa isi surat itu? Surat ini dari raja yang bernama Sulaiman. Siapa Sulaiman itu? Aku akan mendekati mereka lebih dekat lagi. Kumpulkan para pembesar dan pemimpin-pemimpin untuk hadir di istanaku sekarang juga. Baik, Tuan Putri. Wah, betapa indahnya singgasana ini. Aku mengumpulkan kalian karena ada hal yang penting. Baiklah, Tuan Putri. Perkara penting apakah yang membuat Tuan Putri memanggil kami tergesa-gesa? Telah datang kepadaku sepucuk surat dari Raja Sulaiman. Betul, Raja Sulaiman.
Dan aku akan memusyawarahkan hal ini kepada kalian. Apa yang harus kita lakukan menanggapi surat ini? Dia menyuruh dalam suratnya agar kalian menghadap kepadanya dan berserah diri dengannya. Dan surat ini berisi perkataan yang sangat singkat dan jelas. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai pembesar-pembesar, telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang besar dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan. Tidak, aku tidak ingin hal itu dari kalian. Wah, nampaknya Ratu Balkis lebih bijaksana dari pembesar-pembesar itu. Dan surat Nabi Sulaiman telah mempengaruhi pikirannya daripada melakukan peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkata dia Ratu Balkis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada di dalam majelis ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan karena Ratu Balkis sangat cerdik dan pandai, ia berpikir untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin saja ia tamak kepada hartanya. Kemudian dia memutuskan untuk mengirimkan kepadanya sebuah hadiah supaya yang membawa hadiah tersebut menyelidiki kekuatan dan keadaan kerajaan Sulaiman. Wahai kaumku, aku berpendapat sebaiknya kita mengirimkan kepadanya hadiah agar utusan kita melihat kekuatan dan keadaan mereka. Dan ketika pulang, mereka akan memberitahu kita bagaimana menghadapinya. Hadiah ini akan membuat marah Sulaiman. Ide yang bagus. Iya, ide yang bagus. Ini hadiah yang istimewa. Betul, ini hadiah yang sangat berharga. Ya, benar. Pasti Nabi Sulaiman akan senang mendapatkan hadiah yang sangat berharga. Perjalanannya sangat panjang. Ini perintah Sri Baginda. Benar, ini semua yang telah terjadi. Sulaiman berkata, wahai Panglima, kumpulkan seluruh tentara dengan segala kekuatannya. Siap, tuanku. Siap, tuanku. Siap, tuanku. Sesudah Sulaiman memeriksa tentaranya, dia memanggil utusan Ratu Balkis untuk menjamu mereka makan siang dengan meja yang sangat besar, terhidang di atasnya bermacam-macam makanan di atas piring emas. Lihat meja itu, memuat bermacam-macam makanan.
dan piring-piring itu terbuat dari emas. Wah, lihat, orang-orang yang melayani kita memakai pakaian yang bagus-bagus seperti pakaian raja-raja. Kita harus makan cepat, sebentar lagi kita bertemu raja. Aku sudah selesai makan. Nah, kalau begitu, pemimpin kita yang akan menyerahkan hadiah ini kepada raja. Aku juga sudah selesai makan. Ampun Baginda, hadiah ini diutus dari Ratu Balkis untuk Baginda. Mohon Baginda mau menerimanya. Nampaknya raja tercengang. Dia melempar hadiah sambil marah. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Sedang apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Raja menolak hadiah ratu kita. Sulaiman berkata, "Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Dia berkata bahwa dia akan mengutus bala tentara. Ratu Balkis tidak akan kuasa melawannya dan akan mengusir bangsanya dengan hina dina. Wahai raja yang mulia, barangkali tuanku memberi kami kesempatan sehingga kami pulang dan menghadirkan ratu dengan damai tanpa harus menyulut api peperangan. Kita telah melihat keajaiban di kerajaan Sulaiman. Kita dianggap miskin dan lemah di mata mereka. Kita tidak akan mampu menghadapi mereka. Tuanku Putri lebih baik menghadap kepadanya. Apabila tidak, ia akan mengusir kita dari kerajaan ini dengan hina dina dan menjadi tawanan mereka. Keadaannya betul-betul gawat. Raja Sulaiman hanya memberi batas waktu yang pendek. Pergilah Tuanku Putri menghadap Raja Sulaiman. Aku akan pergi menemuinya. Akan aku tinggalkan kerajaan untuk sementara waktu. Dan bagi Panglima, agar meningkatkan penjagaan atas singgasana ini. Siap Tuan Putri. Dan kau, hai penjaga, siapkan perbekalan untuk perjalanan ke negeri Raja Sulaiman dengan cepat. Baik, Tuan Putri. Wahai Hudhud, Hadir dengan Tuan Panglima. Nabi Sulaiman menanyakan tentang hal yang paling menakjubkan kerajaan Sabah. Singgasana ratu mereka itu adalah barang yang paling berharga di kerajaan tersebut. Penjaganya tentara-tentara yang kuat dan pemberani. Sulaiman berkata, "Wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kemari sebagai orang-orang yang berserah diri?" "Aku akan datang kepadamu dan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu yang mulia." Nampaknya Raja Sulaiman tidak tertarik dengan tawaran itu karena pertemuan ini bisa berlangsung lama. "Wahai tuanku, aku akan menghadirkannya di hadapanmu sebelum matamu berkedip."
Maha suci Allah, singgasana Balkis telah hadir dalam sekejap. Sulaiman berkata, "Ini adalah karunia Tuhanku dalam rangka mencobaku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Raja memerintahkanmu untuk memindahkan singgasana ini sebelum pemiliknya datang. Baik, tuanku. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana lilin terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah lalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Kepada Ratu Saba dipersilahkan masuk. Salam sejahtera buatmu, wahai Raja. Aku telah berbuat lalim pada diriku sendiri, dan aku berserah diri bersamamu kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Sulaiman bertanya kepadamu, apakah singgasana ini adalah milikmu? Sepertinya iya. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Raja Sulaiman telah bergerak dari tempat duduknya sejak dari tadi. Dia beribadah dalam waktu yang lama. Tidak ada seorang pun yang dapat memasuki tempat ibadahnya. Iya kan? Kita harus menyelesaikan bangunan ini. Kalau tidak, kita akan mendapatkan hukuman. Akan tetapi, Nabi Sulaiman, dia tidak bergerak-gerak dari tempatnya sejak dari tadi. Diam, sudah diam. Jangan banyak bicara lagi. Nabi Sulaiman telah wafat. Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Oh, Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Dulu aku percaya bahwa kita mengetahui hal-hal yang gaib. Apabila kita mengetahui hal-hal yang gaib, pasti kita tidak akan berada dalam siksaan seperti selama ini. Kalau bukan karena rayap dan serangga yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman yang digunakan olehnya untuk sandaran,
pastilah kita akan terus dalam siksaan ini. Betul, dia telah duduk bersandar pada tongkatnya sekian lamanya, dan dia sudah wafat. Kalau bukan karena serangga yang lemah ini, pasti kita tetap dalam siksaan. Bismillahirrahmanirrahim. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia tersungkur, taulah para jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.